Hujan deras mengguyur pelabuhan Bakauheni malam itu, menenggelamkan suara deru mesin kontainer ke dalam irama air yang menghantam aspal. Di balik kemudi truk berwarna merah marun, duduk seorang pria dengan tatapan tajam dan rahang mengeras, Agus Bodong. Di kaca depan truk, dengan stiker besar bertuliskan, "Gudang Garam", simbol dari muatan senilai miliaran rupiah yang harus dia antar sampai ke Medan. Tapi bukan soal uang yang membuat Agus resah malam itu, melainkan firasatnya yang aneh, berat, seolah ada yang mengikuti sejak dia keluar dari pelabuhan. Agus menatap ke kaca spion, gelap. Kabut dan hujan mengaburkan pandangan, namun telinganya tajam. Sejak kecil ia diajari ayahnya, juga mantan sopir kontainer, untuk mendengar bahaya, bukan hanya melihatnya. Kalau kau rasa angin berbisik terlalu pelan, itu bukan alam, Gus, itu setan atau manusia yang lebih kejam dari setan, begitu kata almarhum ayahnya dulu. Agus menggenggam erat setir, sambil melirik foto kecil ibunya yang ia tempel di dashboard. Ia harus sampai, karena ini bukan cuma soal kerja, tapi soal hidup. Di kursi penumpang, tergolek sebilah linggis tua dan rantai kontainer, senjata darurat yang selalu dia bawa sejak nyaris mati di begal 2 tahun lalu di jalur lintas. Tapi sekarang beda, bukan 2, bukan 3. Ada kabar dari rekan sesama sopir, ada 7 begal baru, bergerak senyap, profesional, dan katanya, dibekking oknum berseragam. Mereka menyasar truk malam dengan muatan tinggi, dan jalur bawah Jalintim adalah surganya. Celaka, Agus justru mengambil jalur itu karena dipaksa waktu dan jadwal pengiriman. Jam sudah menunjukkan pukul 0.46. Jalur mulai menyempit, penerangan makin jarang. Di kejauhan, lampu-lampu kampung redup seperti nyawa yang hampir padam. Agus melirik ke indikator BBM, cukup. Tapi sinyal HP hilang. Bagus, gumamnya dengan nada sarkas. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Bahkan suara radio tua di truknya pun tak bisa menutupi rasa sepi yang merambat naik ke ubun-ubun. Tiba-tiba, seekor anjing liar melintas cepat di depan truk. Agus injak rem keras. Ban berdecit, kontainer bergoyang keras, namun truk tetap terkendali. Anjing gila, makinya, tapi sesaat kemudian, dia sadar, anjing itu bukan sembarangan. Dalam dunia sopir, itu sering jadi tanda, para begal sedang memancing reaksi. Agus menyipitkan mata, dia tahu benar, mereka sedang mengintai. Mungkin dari semak-semak, mungkin dari rumah kosong yang gelap di pinggir jalan. Agus menarik napas panjang dan menyalakan rokok kretek yang basah separuh. Asapnya menggantung di kabin, seolah menemaninya dalam kesendirian. Ia tak bisa mundur sekarang. Barang di belakangnya adalah alat elektronik, koper perhiasan, dan rokok dalam jumlah besar, pesanan untuk toko grosir besar di Medan. Jika gagal, kontraknya habis. Dan ibunya tak akan bisa lagi beli obat bulan depan. Agus mengepalkan tangan. Tidak, dia tak akan menyerah. Biarpun harus berdarah, ia akan bawa truk ini sampai tujuan. Dalam diam dan guyuran hujan, Agus menginjak pedal gas lebih dalam. Truk mulai melaju lagi. Jalur bawah Jalintim membentang sunyi seperti medan perang. Di benaknya, hanya satu hal yang ia tanam kuat-kuat, kalau malam ini aku harus mati, pastikan setidaknya satu dari mereka ikut bersamaku. Langit belum berhenti menangis saat truk kontainer Agus menembus gelapnya Jalintim. Wiper berayun cepat, tapi pandangan tetap buram oleh kabut tebal yang turun seperti tirai maut. Di kejauhan, bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Agus refleks menginjak rem pelan, menurunkan kecepatan tanpa menyalakan lampu jauh, ia tahu ini bisa jadi pancingan. Sosok itu berdiri tak bergerak, seperti patung. Tapi Agus tahu, tak ada manusia berdiri diam begitu saja di tengah jalur truk, kecuali dia menunggu sesuatu, atau seseorang. Agus membuka kaca jendela, sedikit, menajamkan pendengaran. Tak ada suara motor, tak ada langkah. Hanya hujan, tapi nalurinya berteriak, ini bukan jalan biasa. Ini perang. Ia memasukkan rokok terakhir ke mulutnya dan menyalakan korek gas tua yang nyaris kosong. Nyala api kecil itu memantul pada kaca depan, dan untuk sepersekian detik, Agus melihatnya. Pantulan sepasang mata dari balik semak di sisi kanan jalan. 1, 2, 3, mereka mengintai. Diam-diam, seperti serigala lapar. Tanpa ragu, Agus segera mengunci semua pintu dari dalam. Ia meraih linggis di samping kursi dan menyelipkannya di antara pedal dan pintu, sebagai pengganjal. Tangan kirinya siap dipersneling,
sementara tangan kanan menyalakan senter kepala yang biasa ia pakai kalau harus bongkar muatan tengah malam. Sorot lampu kecil itu diarahkan ke pinggir jalan, sejenak terlihat kilatan logam. Parang, lalu hilang lagi ke dalam semak. Agus mengumpat dalam hati, mereka tidak cuma mengintai, mereka bersiap. Tiba-tiba, sosok yang berdiri di tengah jalan melangkah mundur, memberi jalan. Seolah memberi aba-aba. Dari arah belakang, Agus menangkap kilatan lampu motor melaju cepat. Bukan satu, tapi tiga. Lalu dari kiri dan kanan, bayangan berlarian ke arah truk. Pengepungan. Ini saatnya. Agus menginjak pedal gas sekuat tenaga. Truk meraung, ban belakang berputar liar, lalu melaju maju dengan tenaga penuh. Satu begal hampir tertabrak, melompat panik ke semak. Agus tidak peduli. Ini bukan soal selamat lagi, ini soal bertahan hidup. Saat truk melaju, batu-batu besar dilempar ke arah kaca depan. Satu menghantam bagian kiri atas, retak seperti sarang laba-laba. Agus menunduk, tetap pegang setir. Lalu, brak, suara keras menghantam bodi truk dari sisi kanan. Mereka menabrakkan motor ke badan truk, mencoba menghentikannya dengan paksa. Tapi Agus terus maju. Jarak dengan jembatan kecil tinggal 500 meter lagi. Jika dia bisa menyeberang dan menutup truk di bawah jembatan beton, ia bisa bertahan, setidaknya, itu harapannya. Namun, nasib berkata lain. Di 200 meter menjelang jembatan, tiba-tiba jalanan penuh dengan paku payung besar dan serpihan besi. Agus tak sempat menghindar, ban depan sebelah kiri meletus keras, suara DUGG menggema di kabin, truk oleng ke kanan, nyaris keluar bahu jalan. Agus banting setir, tubuhnya terlempar ke kiri, kepalanya membentur dashboard. Dunia berputar, kontainer di belakang bergoyang hebat, tapi belum terguling. Truk terhenti di pinggir jalan, miring, tapi masih berdiri. Agus tersadar beberapa detik kemudian, darah mengalir dari pelipisnya. Tapi lebih buruk dari itu, suara langkah kaki mulai mendekat. Banyak, Agus menggenggam linggis. Napasnya berat. Di luar, sorot senter dan lampu motor mengelilingi truk seperti kawanan hiena mengitari rusa yang terluka. Di dalam truk, tak ada sinyal, tak ada bantuan, hanya satu orang dengan luka di kepala dan satu linggis tua. Tapi Agus menggertakkan gigi. Kalau malam ini aku harus berdiri sendiri, biar 7 orang itu tahu, mereka nyerang sopir yang salah. Langkah kaki mendekat, suara senter diklik dan sorotannya menembus kaca depan yang retak. Agus, dengan darah menetes dari pelipis, menunduk di balik dashboard, menggenggam linggis dengan tangan yang mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena darah yang menutupi mata kirinya. Ia tahu, satu kesalahan kecil malam ini bisa membuat tubuhnya ditemukan esok pagi di parit, atau hilang tanpa jejak seperti para sopir lainnya yang pernah dilenyapkan di jalin tim. Suara ketukan keras di pintu samping membuat Agus refleks mengayunkan linggis ke arah jendela. Brak, kaca pecah. Tangan bersarung kulit yang mencoba masuk terpaksa mundur. Teriakan kesakitan terdengar dari luar. Bangsat, tangan gue sobek. Salah satu begal berteriak. Agus menyeringai dalam perih. Satu udah kubuat bayar, gumamnya. Tapi dia tahu mereka tidak akan gentar hanya karena satu sobekan. Mereka datang bukan buat menakuti. Mereka datang buat mengambil, dengan cara apapun. Dari luar, terdengar suara komando, bakar ban depan. Biar dia keluar sendiri. Agus mendongak. Api. Mereka mau membakar truk. Kalau api menjalar ke kontainer, seluruh muatan bisa hangus. Dan jika muatan hilang, bukan hanya kontrak yang habis, tapi dia bisa masuk penjara karena dianggap lalai. Agus menoleh ke belakang, di kursi sopir ada 1 galon air cadangan. Ia lemparkan keluar lewat celah jendela yang pecah, mengenai salah satu dari mereka. Teriakan kembali terdengar. Agus tak menunggu. Ia buka pintu kabin sebelah kanan, lalu melompat keluar ke sisi semak yang lebih gelap. Begitu tubuhnya mendarat, lututnya terkilir sedikit. Tapi tak sempat meringis, karena 2 orang begal melihatnya dan langsung berteriak, "Itu dia! Kejar!" Agus berlari terlatih ke balik semak dan meringkuk di bawah batang pisang besar. Nafasnya tersengal, luka di pelipis semakin perih terkena air hujan. Tapi ia tak berhenti berpikir. Di ikat pinggangnya masih ada korek dan pisau lipat kecil. Bukan senjata utama, tapi bisa cukup untuk bertahan. Senter-senter mulai mengarah ke arahnya. Mereka menyebar. Suara semak diremas dan ranting patah membuat malam semakin mencekam. Agus tahu ia tak bisa diam. Ia merayap ke arah bawah tebing kecil di samping jalan,
di mana ada parit yang bisa membawanya ke belakang truk. Ia harus kembali ke kabin. Truk itu bukan sekadar kendaraan, itu bentengnya. Kalau dia berhasil masuk kembali, ia bisa kunci diri dan mengulur waktu sampai ada sopir lain lewat. Namun, rencana itu harus berubah ketika satu dari para begal muncul tepat di atasnya, hanya berjarak 3 meter. "Kau pikir bisa kabur, sopir?" ucap pria itu dingin sambil menyalakan korek api, memperjelas wajahnya. Agus mengenal tatapan itu, dingin, kosong, seperti orang yang sudah lama hidup dari membunuh. Tanpa pikir panjang, Agus lempar batu ke arah wajahnya dan langsung bangkit melompat ke atas. Lelaki itu terhuyung, tapi masih bisa mengejar. Agus berlari sekuat tenaga, darah mengalir ke matanya, hujan masih mengguyur tanpa ampun. Ia berhasil kembali ke samping truk dan naik lewat tangga kecil di belakang ban. Di saat yang sama, 3 begal lain muncul dari sisi kanan dengan parang terangkat. Tapi Agus sudah lebih dulu masuk kabin dan mengunci pintu. Nafasnya berat, tubuh gemetar, dan luka makin parah. Namun, di matanya hanya ada satu kata, lawan. Di dalam kabin yang gelap dan sempit, napas Agus tersengal. Tangan kirinya menekan luka di pelipis, sementara tangan kanan memegang linggis erat-erat. Darah dari kepalanya menetes ke setir, bercampur dengan keringat dan hujan yang merembes masuk lewat retakan kaca. Truknya sudah tak bisa jalan. Ban depan hancur, sistem kemudi terganggu. Tapi Agus tak menyerah. Ia hidup bukan untuk jadi korban. Ia hidup untuk menang, atau mati sambil menggigit. Terdengar suara lemparan keras ke kaca kabin belakang. "BRAKK." Sekilas wajah seseorang tampak di luar, penuh amarah. "Keluarkan sopirnya. Gergaji pintunya kalau perlu," teriak salah satu begal. Agus mengunci napas. Ia tahu mereka makin nekat. Waktu tidak berpihak padanya. Ia mengintip lewat lubang kecil di sisi kaca, 3 orang memegang parang, 1 bawa obor, dan 1 lagi membawa gergaji besi. Mereka serius ingin membongkar truk ini seperti membongkar kaleng sarden. Agus menyelipkan linggis ke bawah pedal rem, lalu merangkak ke belakang kursi. Di sana, ia menyimpan kotak logam berisi barang-barang darurat, tali baja, lem besi, palu kecil, dan 1 kaleng oli bekas. Ia lempar oli keluar ke arah para begal, membuat mereka mundur sambil berteriak. "Matamu, bangsat, pedih." Taktik kotor, tapi cukup memberi waktu. Agus naik lagi ke kursi, dan menyalakan klakson panjang, keras dan menusuk malam. Suara itu menggema jauh ke dalam hutan dan jalan. Harapannya, ada sopir lain yang dengar. Tapi harapan itu segera pupus. Salah satu begal melempar batu besar ke kaca depan. "GOBRAKK." Kaca pecah seluruhnya. Agus menutupi wajahnya, tapi serpihan tetap mengenai pipi dan bahunya. Ia terdorong ke belakang, darah semakin banyak. Namun di saat tubuhnya hendak tumbang, ia melihat foto ibunya yang masih tergantung di dashboard, penuh retakan, tapi utuh. Di balik gemetar dan luka, semangatnya kembali menyala. Agus berteriak keras dan menendang pintu kiri dengan seluruh tenaga. Pintu terbuka paksa, menghantam salah satu begal. Agus lompat keluar sambil mengayunkan linggis ke kepala orang itu. "DUKK." Suara besi menghantam tulang. Lelaki itu jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. 2 begal lain berbalik dan langsung menyerbu, tapi Agus seperti kesurupan. Ia memutar linggis seperti samurai kampung, menangkis 1 serangan parang dan menebas kaki lawan dengan sisi tumpul. Suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Entah patroli atau kebetulan ada ambulans lewat, tapi cukup membuat sisa para begal panik. Mereka mulai mundur, menyeret temannya yang pingsan. Tapi mata Agus tak berkedip. Dengan nafas satu-satu dan tubuh berlumur darah, ia berdiri di tengah jalan, sendirian, di samping truknya yang rusak, menatap mereka mundur seperti binatang buas mengintai dari kegelapan. Salah satu begal berteriak, "Belum selesai, sopir. Malam ini cuma pembuka, kau belum tahu siapa kami." Lalu mereka kabur ke arah semak dan hilang di telan hujan. Agus tak menjawab, ia hanya berdiri kaku, mata menatap jauh ke gelap Jalintim. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan, karena malam itu, darah telah jatuh di pegangannya. Dan bila harus melawan 7, ia siap melawan 100. Agus terduduk di sisi truknya yang ringsek, nafasnya memburu seperti orang yang baru keluar dari kuburan. Hujan mulai reda, menyisakan kabut dan tanah becek yang menelan jejak-jejak begal yang melarikan diri. Luka di pelipisnya mengering perlahan, bercampur lumpur.
Ia membuka pintu kabin, masuk perlahan, dan menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Lalu ia menutup mata. Seketika, gelap dan masa lalu yang telah ia kubur mulai menyeruak kembali. 3 tahun lalu, malam yang nyaris serupa. Agus masih sopir baru, membawa kontainer kosong dari Pekanbaru ke Palembang. Waktu itu ia masih lugu, belum tahu seluk-beluk licik Jalintim. Ia percaya pada Google Maps dan omongan rekan-rekan jalan yang ternyata sudah disusupi. Seseorang menyarankan jalur alternatif, lebih cepat katanya. Tapi di tengah hutan, ia dihadang 4 orang. Parang, rantai, dan jerat besi. Agus diseret keluar, dipukuli, dompet dirampas, SIM dicabik, dan seluruh barang pribadi dilempar ke parit. Yang paling tak bisa ia lupakan adalah sepatu ibunya, oleh-oleh dari Medan, yang diinjak-injak lalu dibakar di depan matanya. Ini buat ibumu yang pasti bangga punya anak tolol. Salah satu dari mereka tertawa. Saat itu, Agus hanya bisa menangis dalam diam, mulut disumpal kain dan tubuh diikat di pohon. Mereka pergi setelah membakar kabin truk bagian belakang. Agus selamat karena hujan turun beberapa menit setelah itu. Tapi sejak malam itu, ia bersumpah, tak akan jadi korban 2 kali. Sejak malam kelam itu, Agus berubah. Ia mulai menyimpan senjata di truk. Belajar dari para sopir senior bagaimana membaca tanda di jalan, batu berjejer aneh, cermin bekas yang ditaruh di semak, bahkan suara-suara hewan palsu yang dijadikan kode antar begal. Ia menghindari jalur sepi bila bisa, tapi kadang, tuntutan kerja lebih keras dari rasa takut. Dunia sopir kontainer bukan cuma soal nyetir dan sabar, tapi juga soal nyawa dan nyali. Agus membuka matanya, tangannya gemetar, bukan karena trauma, tapi karena sadar bahwa wajah salah satu begal tadi, mirip dengan wajah orang yang membakar sepatu ibunya dulu. Bisa jadi hanya ilusi, bisa juga bukan, tapi jika benar, maka ini bukan sekadar perampokan. Ini pembalasan, ini penghabisan babak yang belum selesai. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel, sinyal mulai muncul, 1 batang. Ia cepat-cepat menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya di jalur ini, Bang Leo, sopir senior yang dulu pernah menyelamatkannya saat truknya mogok dekat Kayu Agung. Suara di ujung sana berat dan dalam, "Halo, Gus. Kenapa kau nelepon jam segini?" Agus menjawab dengan pelan, tapi padat, "Bang, kayaknya, orang yang dulu mukul aku di hutan, mereka balik. Tadi aku hampir mati." Di seberang, suara Leo tak langsung menjawab. Tapi lalu terdengar suara gesekan rokok dan batuk pelan. Kalau itu benar, Gus, berarti mereka nggak sekadar begal. Mereka geng lama yang dulu kubilang itu, si ular merah, mereka nggak mati. Mereka cuma ngumpet. Agus menggenggam HP-nya erat-erat. Hatinya berdegup makin keras. Ternyata luka lama itu belum sembuh. Bahkan kini, ia harus bersiap membuka semuanya kembali, dengan darah dan dendam. Suara dari seberang telepon masih berat dan pelan, seperti menahan sesuatu. "Dengar baik-baik, Gus, kalau kau yakin itu mereka, jangan bergerak sendiri. Si ular merah bukan geng sembarangan. Mereka bukan cuma begal, mereka mesin pembunuh. Dulu, waktu aku masih muda, banyak sopir hilang tanpa jejak karena mereka." Agus menggenggam ponsel erat-erat. Udara dalam kabin seketika terasa lebih dingin, meski hujan sudah berhenti. Nama itu, si ular merah, adalah nama yang selama ini cuma terdengar sebagai bisikan larangan di kalangan sopir lintas. Leo melanjutkan, 3 tahun lalu, kami pikir mereka udah bubar, setelah 2 anggotanya ditembak polisi waktu razia di Bayung Lencir. Tapi ternyata mereka cuma tiarap. Dan kalau sekarang mereka muncul lagi, itu artinya, mereka lapar. Mereka haus darah. Agus menyandarkan kepala ke jok kabin. Luka di pelipisnya berdenyut seirama dengan degup jantungnya. Ia mulai sadar, yang ia hadapi bukan lagi begal jalanan biasa, tapi organisasi bayangan yang hidup di jalur gelap perut Sumatera. Ia teringat satu detail aneh, simbol ular merah yang terpatri di belakang jaket salah satu begal tadi. Waktu itu ia sempat melihat sekilas saat pria itu jatuh tersungkur. Agus mengira itu hanya desain jaket. Tapi sekarang ia tahu, itu bukan desain, itu tanda. Tanda kawanan lama yang kembali menebar teror. Agus menyalakan rokok terakhirnya malam itu. Tangan gemetar, tapi sorot matanya tak lagi sama. Sekarang bukan soal bertahan, sekarang soal memburu. Leo memberi koordinat lokasi pertemuan. Datang ke SPBU Tua dekat Simpang Pematang, jam 3 pagi.
Jangan pakai truk, sewa motor. Aku akan tunggu di belakang ruko kosong. Kita bahas ini baik-baik. Jangan bawa siapa-siapa. Dan satu lagi, jangan sebut nama ular merah ke siapapun di jalan. Nama itu bisa bikin orang dibunuh. Agus mengangguk dalam diam. Ia tahu pertemuan ini bukan main-main. Tapi ia juga sadar, kalau ia diam saja, truk-truk lain bisa jadi korban berikutnya. Setelah menutup telepon, Agus merangkak ke kolong truk. Ia buka laci darurat di bawah sasis dan mengeluarkan tas kecil berisi uang cadangan, pakaian kering, dan senjata darurat, pisau karambit bengkok, warisan ayahnya. Kalau dunia sudah jadi rimba, kau harus jadi harimau, bukan kambing, begitu pesan sang ayah dulu. Agus mengecek keadaan jalan, memastikan tak ada yang mengintai. Lalu ia menyusuri semak, mencari ojek liar atau kendaraan apapun untuk pergi ke simpang pematang. Langit mulai menyingkap warna keabu-abuan, pertanda dini hari menjelang. Tapi malam belum sepenuhnya usai bagi Agus. Di kepalanya hanya ada satu tekad, malam ini mereka menyerang truknya. Tapi lain waktu, giliran dia yang akan membalikkan keadaan. Dan jika si ular merah ingin membuka luka lama, maka mereka akan merasakan sakit yang jauh lebih dalam. Agus menatap jalur gelap Jalintim satu kali lagi sebelum beranjak. Dari balik sorotan lampu truk yang hampir mati, bayangan tubuhnya terpantul samar di jalan yang basah. Seorang sopir muda, berlumur darah, berlumur dendam, dan kini menggendong takdir yang lebih berat dari muatannya, perang melawan geng paling mematikan yang pernah menjelajahi jalur neraka bernama Jalintim. Agus tiba di SPBU Tua Simpang Pematang menjelang pukul 3 pagi. Hujan benar-benar berhenti, tapi kabut dingin masih menggantung rendah, menyelimuti seluruh halaman SPBU seperti kain kafan. Lampu-lampu sudah mati, bangunan itu kosong, sepi seperti kuburan. Ia datang dengan motor sewaan tua dari pangkalan ojek pinggir jalan, menyamar memakai jaket lusuh dan topi bekas. Semua arahan Leo ia ikuti dengan kaku, seolah tahu sedikit saja kesalahan, nyawanya bisa ditelan malam tanpa sisa. Dari celah tembok samping SPBU, sebuah suara berat terdengar lirih, "Gus, sini." Agus memicingkan mata dan melihat sosok tua bertubuh tegap duduk di atas peti oli bekas. Wajahnya keriput keras, tapi sorot matanya masih tajam seperti mata komandan. Itulah Leo, sopir lintas Sumatera senior, satu dari sedikit yang selamat dari masa-masa kelam Jalintim dulu. Di belakangnya berdiri satu orang lagi, tinggi besar, membawa senter dan mengenakan jaket komunitas sopir lintas. Agus langsung paham, pertemuan ini bukan rahasia biasa, ini rapat perang. Leo tak banyak basa-basi, ia langsung keluarkan map lusuh dan sobekan koran tua. Di atasnya tergambar sketsa wajah-wajah buron lama, termasuk satu yang membuat darah Agus langsung membeku, pria dengan mata kiri buta dan bekas luka panjang di pipi kanan. Agus langsung berdiri kaku. "Ini dia, ini orang yang dulu bakar kabin trukku," bisiknya gemetar. Leo mengangguk, namanya Sakar. Dulu dia tukang pukul dan algojo si ular merah. Sekarang katanya naik jadi ketua lapangan. Leo melanjutkan, dulu mereka cuma kelompok pemeras dan perampok. Tapi sekarang mereka sudah terorganisir. Ada pemodalnya, ada penghubung di perusahaan logistik. Bahkan ada oknum aparat yang membekingi. Mereka bukan lagi sekadar geng, mereka kartel. Agus mencengkeram ujung meja, matanya merah. Jadi, mereka tahu rute kita. Mereka tahu jadwal pengiriman kita. Leo menatap Agus dalam-dalam. Lebih parah dari itu, mereka tahu siapa yang bisa dilenyapkan tanpa jejak, dan siapa yang bakal tutup mulut. Agus merasa seolah ditampar kenyataan. Semua pengorbanan yang ia dan para sopir jalani, semua malam tanpa tidur di belakang kemudi, semua risiko yang mereka tanggung, rupanya hanya jadi permainan licik orang-orang tamak. Leo menyalakan rokok dan berkata lirih, "Kami kumpulkan beberapa sopir yang pernah diserang dan punya nyali. Kita akan bentuk tim bayangan. Kita lawan mereka dari dalam. Tapi ini tak bisa dilakukan kalau kau ragu. Sekali kau masuk, tidak bisa mundur." Agus menatap jauh ke arah jalan lintas yang sepi. Ia teringat wajah ibunya, suara tangis adiknya saat dulu tak bisa bayar uang kuliah, dan luka lama yang terus menghantuinya. "Aku gak ragu, Bang. Mereka sudah buat aku jatuh sekali. Kali ini, aku pastikan mereka yang jatuh, satu-satu." Leo tersenyum kecil. "Bagus, karena besok malam, kita akan mulai dari orang dalam pertama, sopir pengkhianat yang bocorkan rute trukmu. Dia sudah kami tandai." Kabut pagi makin menipis.
Di langit timur, cahaya jingga mulai merambat. Tapi di hati Agus, matahari belum terbit. Ia tahu, malam panjangnya baru dimulai, dan kali ini, ia tak akan berlari. Ia akan berburu. Malam berikutnya datang dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Di sebuah warung kopi kecil pinggir Jalintim, Agus duduk di pojok, menyamar sebagai sopir cadangan dari truk ekspedisi. Di depannya, seorang pria bertubuh kurus dengan topi coklat lusuh dan tangan kanan yang gemetar saat memegang gelas kopi. Namanya Romi, sopir kontainer jalur Medan Jakarta yang selama ini dikenal lugu, pendiam, dan suka traktir sesama sopir. Tapi malam itu, semua keramahan palsunya tak bisa menyembunyikan satu hal, ia adalah pengkhianat. Leo, dari kejauhan, duduk di mobil pickup sambil mengawasi lewat kaca spion. Ia sudah pasang alat penyadap suara di meja warung. Di sampingnya, duduk Kusno, mantan kernet yang selamat dari penyergapan ular merah 2 tahun lalu dan kini jadi informan. Semua siap, mereka hanya menunggu Agus memancing Romi untuk bicara. "Rom, kau tahu enggak, 2 malam lalu aku diserang begal di bawah jembatan Simpang Bungur," kata Agus, setengah berbisik, penuh luka yang disengaja ditampilkan. Romi terdiam sesaat. "Serius, Gus? Astaga, jalur itu harusnya aman. Waktu aku lewat, gak ada apa-apa." Jawabannya cepat, terlalu cepat. Matanya menghindari pandangan. Agus tahu dia sedang berbohong. Lalu ia lanjut, pelan namun menusuk, "Aneh ya, cuma trukku yang tahu rute detil waktu itu, padahal yang dikasih tahu cuma 2 orang, dan salah satunya kamu." Romi langsung terdiam. Tangan yang memegang gelas mulai gemetar makin hebat. "Gus, jangan bercanda." Agus mendekatkan wajahnya, menatap tajam. "Aku nggak bercanda, Rom. Aku hampir mati. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan sekarang sebelum aku sendiri yang cari tahu lewat cara lain." Tiba-tiba, Romi berdiri tergesa dan menjatuhkan gelas. "Maaf, Gus. Aku harus pergi. Lain kali kita ngobrol lagi." Ia melangkah cepat, tapi di luar warung, 2 pria berbadan kekar dengan rompi komunitas sopir sudah menunggunya. Satu dari mereka menghadangnya, yang lain menariknya masuk ke dalam mobil Leo. Tak ada perlawanan. Romi lemas seperti kain basah. Beberapa menit kemudian, di tempat sepi belakang warung, Romi akhirnya membuka mulut. "Aku nggak punya pilihan, istriku sakit, anakku butuh uang sekolah. Mereka datang dan tahu semua tentang aku. Kalau aku nggak kasih info jalur truk, mereka bilang keluargaku bakal hilang." Suaranya lirih, tangannya menutup wajah, menangis seperti anak kecil. Tapi di mata Leo dan Agus, air mata itu tak cukup menutupi darah para korban yang jatuh karena mulutnya. Leo menyalakan rokok dan menatap langit malam. "Kami bukan penegak hukum, Rom. Tapi kami juga bukan pembunuh. Kau mau hidup, bersihkan dosamu. Mulai malam ini, kau kerja buat kami. Kau akan berikan semua nama, semua jadwal, dan semua titik kumpul ular merah yang kau tahu. Dan kalau kau bohong sekali lagi, kami tak akan seramah ini." Romi mengangguk cepat, seperti orang yang baru ditarik dari lubang kubur. Di matanya, hanya ada ketakutan. Agus menatap pria itu lama, sebelum berkata pelan, "Kau beruntung masih punya alasan. Aku dulu nggak punya siapa-siapa, tapi aku tetap bertahan. Karena jadi sopir itu soal kehormatan. Sekali kau jual kehormatanmu, kau bukan lagi manusia. Kau cuma tikus." Malam itu, Romi resmi jadi mata-mata dalam perut jaringan. Agus dan Leo tahu, ini baru permulaan. Tapi dari satu pengkhianat, mereka bisa mulai merobek jaring ular merah dari dalam. 3 malam setelah penangkapan Romi, suasana berubah tegang di markas kecil komunitas sopir yang tersembunyi di belakang bengkel tua. Agus, Leo, Kusno, dan 2 sopir senior lainnya duduk melingkar di depan peta jalur Sumatera yang penuh coretan spidol merah. Di tengah meja, sebuah foto buram dari drone amatir menunjukkan bangunan tua tak terpakai di pinggiran jalan lintas dekat Tulang Bawang. "Disinilah mereka bersembunyi," ujar Leo, menunjuk titik itu. "Gudang kosong yang dulu jadi tempat penyimpanan karet, sekarang jadi sarang ular merah." Romi, yang kini dijaga ketat, telah mengungkap banyak. Ia menyebut bahwa setiap malam Jumat, para anggota ular merah berkumpul di gudang itu untuk menyusun operasi dan menyortir barang hasil rampokan. Termasuk muatan elektronik miliaran rupiah dari truk yang sempat hampir dibakar 2 malam lalu. Milik Agus. Dendam itu belum padam. Dan malam ini,
Tim kecil yang dipimpin Leo akan menyusup ke sana untuk mengintai dan memetakan kekuatan mereka. Tanpa senjata api, tanpa bantuan polisi, hanya nyali, taktik, dan dendam. Agus memakai jaket hitam dan topi lusuh. Di balik pinggangnya terselip pisau lipat dan kamera kecil. Kusno membawa teropong malam pinjaman dari tentara pensiunan, sementara Leo menggenggam ponsel khusus yang langsung terhubung ke HT darurat di truk kawan-kawan mereka. Semua sudah siaga. Ketika mereka sampai 200 meter dari gudang, mereka parkir motor di semak, lalu lanjut berjalan merunduk seperti bayangan. Langit mendung, nyaris tanpa bulan. Suasana yang sempurna untuk menyelinap, atau mati tanpa jejak. Begitu mendekat, suara musik keras terdengar samar dari dalam gudang. Bukan dangdut, tapi remix keras yang memekakkan telinga. Lampu-lampu gantung menyala di sudut-sudut halaman, dan 2 mobil box terparkir miring, penuh lumpur. Dari balik semak, Agus menghitung cepat, ada 5 orang berjaga, 2 di gerbang, 3 berkeliaran. Di bagian samping gudang, terlihat seorang pria besar sedang berbicara dengan seseorang lewat ponsel. Wajahnya terlihat jelas, luka panjang di pipi, mata kirinya buta, sakar, orang yang membakar truknya 3 tahun lalu. Tangan Agus mengepal, nafasnya tercekat. Itu dia, bisiknya ke Leo. Tapi Leo menahan bahu Agus. Belum, kita cuma mengintai. Kita cari tahu siapa yang datang ke sini malam ini. Kita butuh nama besar. Dan seperti menjawab ucapan itu, sebuah mobil Fortuner hitam pelan-pelan masuk ke halaman. Lampu padam, pintu terbuka. Seorang pria bersetelan rapi turun dari dalam, disambut langsung oleh Sakar dan cium tangan oleh 2 begal. Agus memicingkan mata. Itu, orang dalam perusahaan logistik besar, Bang. Aku pernah lihat dia di acara pelepasan truk ekspedisi. Leo menarik napas dalam. Berarti benar, mereka punya orang dalam perusahaan. Mungkin lebih dari 1. Kamera kecil merekam segalanya. Percakapan mereka tak terdengar, tapi gestur tubuhnya cukup untuk jadi bukti bahwa ini bukan pertemuan biasa. Ada transaksi, ada penyerahan dokumen, dan 1 koper besar. Kusno langsung berbisik, kalau ini kita lapor sekarang, mereka bisa dibekuk. Tapi Leo menggeleng, belum, kita belum tahu siapa-siapa yang terlibat. Kita sabar, sampai kita potong kepala ular, bukan cuma ekornya. Namun sebelum mereka mundur, seekor anjing penjaga mengendus jejak mereka. Gonggongannya pecah di malam yang sunyi. Sorotan senter mulai menyapu ke arah semak. Agus, Leo, dan Kusno saling pandang. Cepat, mundur, seru Leo pelan. Mereka berlari mundur ke arah motor, sementara teriakan mulai terdengar dari dalam gudang. Ada orang, cari ke semak. Tim kecil itu berhasil lolos, tapi malam itu mereka tahu, permainan ini sudah masuk babak baru. Ular sudah sadar, dan mulai memburu balik. Sejak malam penyusupan ke gudang itu, hidup Agus tak pernah lagi tenang. 3 hari setelahnya, salah satu anggota tim mereka, Kusno, ditemukan babak belur di ladang sawit, tangan kanan patah dan wajah lebam. Ia masih hidup, tapi trauma. Mereka tahu kita, Gus, mereka tahu semuanya, katanya terbata-bata sambil terbaring di atas kasur darurat di posko komunitas sopir. Leo menatap Agus dengan sorot tajam. Mereka sudah bergerak, kita bukan pemburu lagi, kita yang sekarang diburu. Tak butuh waktu lama untuk menyadari betapa luas pengaruh ular merah. 2 pos pengisian BBM sopir yang biasa mereka pakai kini tutup mendadak. Seorang sopir pengantar logistik dari Pekanbaru tiba-tiba menghilang. Dan lebih gila lagi, malam itu Leo mendapat pesan dari nomor tak dikenal, mainmu terlalu dalam, tua. Giliranmu akan datang. Di bawah teks itu, foto istri Leo di pasar, diambil secara diam-diam. Leo menggertakkan gigi hingga berdarah. Ini bukan lagi permainan, ini sudah menjadi perang keluarga. Agus tak tinggal diam, ia dan Leo mengungsi ke rumah kosong milik sopir senior di tengah kebun sawit, jauh dari jalan utama. Di sanalah mereka menyusun ulang strategi. Kita tak bisa nunggu lagi, kata Agus dengan tatapan menyala. Kalau kita biarkan mereka duluan, kita habis satu-satu. Leo hanya diam sebentar, lalu mengangguk. Oke, kita buka semua data dari Romi. Kita cari siapa saja yang jadi kaki tangan mereka di perusahaan logistik. Dari data yang didapat Romi, ada 2 nama mencolok, Pak Hendro, kepala bagian pengatur rute truk di salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Sumatera, dan Welly, sopir bayangan yang dikenal, bersih, padahal sudah jadi pengumpan ular merah selama 4 tahun.
Welly lah yang diam-diam memberi sinyal kepada para begal kapan truk bernilai tinggi melintas. Agus mengepalkan tangan. Kalau kita tangkap Welly dan buka mulutnya, kita bisa dorong semua ini ke permukaan. Kita bisa hancurkan tulang punggung mereka. Tapi menangkap Welly bukan hal mudah. Ia licin, berpindah-pindah rute, dan punya radar kuat. Leo memutuskan mengutus Agus sendiri untuk menyusup ke area istirahat sopir tempat Welly biasa nongkrong. Malam itu, dengan jaket tua dan topi miring, Agus duduk di kursi paling belakang warung kopi kontainer. Ia melihat Welly duduk tertawa-tawa dengan dua orang yang tampaknya juga bagian jaringan. Di meja mereka ada minuman keras, dan tas kulit kecil berisi catatan rute. Agus menunggu celah. Tiba-tiba, Welly berdiri dan berjalan ke toilet belakang. Agus tahu, itu momen terbaik. Ia mengikutinya dalam senyap. Begitu Welly membuka pintu toilet, Agus mendorongnya masuk dan mengunci pintu dari dalam. Dalam hitungan detik, linggis kecil yang biasa ia bawa sudah menempel di leher Welly. Satu suara, satu gerakan aneh, dan lehermu bukan buat tertawa lagi. Welly membeku, matanya melebar. Agus berbisik dengan tenang tapi penuh bara, sekarang kau jawab, siapa otak di balik semua ini? Siapa yang danai Sakar? Welly gemetar, tapi saat melihat mata Agus yang menyala, ia tahu tak ada tempat sembunyi. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab, namanya Brahma. Dia bukan begal, dia bukan sopir, dia orang atas. Dia punya saham di 3 perusahaan logistik, dan dia pakai jalur truk untuk bisnis gelap. Narkoba, senjata, semua lewat Jalintim. Agus terdiam, nama itu asing, tapi jejaknya jelas. Dan malam itu, Agus tahu, ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini tentang membongkar akar hitam yang menjalar ke seluruh nadi jalan Sumatera. Nama, Brahma, menggema di kepala Agus sepanjang malam, seperti palu godam yang menghantam batok telinganya berulang-ulang. Di dalam kabin truk tua yang disulap jadi markas sementara, ia duduk bersama Leo dan Kusno, mendengarkan rekaman pengakuan Welly. Di luar hujan turun pelan, mengusap atap seng dengan ritme menegangkan. 3 perusahaan besar, 1 nama, dan dia jalankan semua ini dari balik meja rapat dan jas mahal, kata Leo lirih, matanya menatap kosong ke lantai. Agus menatap peta besar Jalintim yang mereka tempel di dinding. Kalau Brahma ini memang pemilik saham ekspedisi, berarti kita melawan sistem. Bukan cuma orang jalanan. Kusno mengangguk, sambil menunjukkan berita lama dari koran lokal. Brahma Adiwangsa, mantan politisi muda, sekarang pengusaha logistik dan properti. Namanya bersih, tapi itu cuma di permukaan. Agus mengepalkan tangan. Dunia baru yang terkuak di depannya lebih busuk dari yang ia kira. Ini bukan sekadar perang jalur. Ini medan yang bisa mengorbankan lebih dari nyawa. Mereka mulai mengumpulkan bukti. Welly, kini dijaga seperti tahanan, memberikan akses ke rekaman transaksi dan nama-nama kurir. Beberapa video rahasia dikirim ke ponsel Agus, di antaranya, rekaman Brahma tertawa dengan Sakar sambil menyusun rute penyelundupan di gudang. Tapi mereka tak bisa menyerahkan ini ke polisi. Sudah ada indikasi bahwa beberapa oknum aparat juga jadi bagian dari jaring ini. Kalau kita salah gerak, kita semua bisa hilang, dibungkam seperti Kusno dulu hampir dibungkam, kata Leo. Agus berdiri dan menatap hujan. Matanya nyalang. Kita harus naikkan ini ke publik. Biar rakyat tahu siapa yang sebenarnya perusak jalan. Kita nggak bisa berharap hukum jalan, tapi kita bisa buat suara kita lebih keras dari suara mesin korupsi mereka. Leo menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kau lebih dari sopir sekarang, Gus. Kau pemimpin. Tapi Agus hanya menggeleng pelan. Aku cuma orang yang pernah dipukul dan gak mau dipukul 2 kali. Lewat jaringan sopir-sopir media sosial, mereka mulai menyebar video pendek, potongan percakapan, rekaman gudang, dan wajah-wajah yang selama ini tak tersentuh. Dalam 12 jam, video itu viral di antara komunitas sopir seluruh Sumatera dan Jawa. Komentar membanjir. Banyak sopir yang mengaku pernah disergap atau dirampas di titik-titik yang sama. Bahkan ada yang berani menyebut nama-nama pengepul dan calo yang selama ini tak tersentuh. Jalan mulai terbuka, tapi juga semakin berbahaya. 2 malam setelah video itu viral, truk Agus dilempari molotov saat terparkir di rest area. Api cepat membesar, tapi berhasil dipadamkan. Di kaca depan, secari kertas tertempel, kau mulai terlalu banyak bicara. Diam,
Atau bakar dirimu sendiri? Agus hanya tersenyum tipis. Kalau mereka takut, berarti kita benar, ucapnya kepada Leo. Tapi mereka tahu, balasan tak akan berhenti di situ. Dan benar saja, pada tengah malam yang sunyi, Agus mendapat telepon tak dikenal. Suara di seberang berat dan tajam. Kalau kau pikir bisa sentuh Brahma, kau salah besar. Kami akan datang, dan kami akan bawa balik semua luka yang kau torehkan. Dengan bunga, atau dengan peluru. Agus menutup telepon itu dengan tenang. Lalu menatap langit gelap di atas Jalintim. Perang belum selesai, dan ia siap menghadapi babak paling kelamnya. Langit Jalintim masih gelap saat suara tembakan terdengar dari kejauhan. Agus yang tengah duduk di kursi belakang posko lompat berdiri. Leo menerobos masuk beberapa detik kemudian dengan wajah panik. Gudang kita diserang. Mereka tahu tempat kita simpan semua bukti. Di luar, suara motor meraung dan jeritan terdengar. Api membubung dari arah barak kayu di belakang pos. Kusno berlari sambil menenteng karung data, wajahnya basah darah. Satu orang kita kena, Bang. Tumpak, dia ditembak di bahu waktu mau selamatkan harddisk. Agus menarik napas panjang. Dunia mereka runtuh dalam satu malam. Ular merah bergerak cepat dan brutal. Tak ada peringatan, tak ada kompromi. Dalam hitungan menit, markas darurat itu jadi abu. Tapi satu hal yang tak bisa dibakar adalah tekad Agus. Ia berdiri di hadapan Leo dan berkata, kita gak bisa tunggu lagi. Malam ini juga, kita serang balik. Bukan buat menang, tapi buat buka mata semua orang. Sekali dan untuk selamanya. Leo, yang selama ini selalu tenang, menatap mata Agus dalam-dalam. Kalau kita jalan malam ini, kita mungkin gak balik. Agus mengangguk pelan. Kalau kita gak jalan malam ini, mungkin gak ada yang bisa balik lagi besok. Keputusan diambil. Mereka hanya membawa 2 motor, senjata tumpul, senter kepala, dan 1 flash disk isi bukti yang diselamatkan Kusno. Tujuan mereka, rumah persembunyian Sakar, si Algojo Brahma, yang kini disebut jadi tangan kanan. Paling loyal. Di perjalanan, mereka sempat berhenti di pinggir jembatan tua. Di sana, Agus berlutut sebentar. Tempat itulah dulu ia pernah diikat dan hampir dibakar hidup-hidup. Di sana pula ia bersumpah dalam diam untuk tidak mati sebagai korban. Ia meraih tanah, mengepalkan lumpur basah di tangannya, dan berbisik, malam ini, aku lunasi semua utang darah. Leo hanya berdiri di belakangnya, menyalakan rokok terakhirnya. Mereka tak lagi bicara, hanya tatapan mata dan keberanian yang tersisa. Sesampainya di rumah panggung Sakar, suasana tampak lengang. Tapi Agus tahu, sepi yang terlalu sepi seringkali pertanda perang. Ia memanjat sisi kanan rumah, menyelinap ke dalam lewat jendela dapur. Di ruang utama, ia mendapati 3 pria bersenjata duduk berjaga. Agus memberi isyarat pada Leo. Dalam satu hentakan, mereka menyerbu dengan senyap. Linggis menghantam kepala, pisau memotong tendon, senter disorotkan ke mata. 3 tubuh tumbang, satu persatu. Tapi Sakar tak ada di sana. Di kamar belakang, suara derap kaki terdengar. Dan di sanalah dia, Sakar, dengan tubuh besar dan luka lamanya. Bodong, gumamnya lirih. Kau masih hidup rupanya. Agus tak menjawab. Ia melangkah maju, menatap mata yang pernah menginjak harga dirinya. Bukan cuma hidup, aku datang bawa semua luka yang kau tanam, dan aku kembalikan malam ini. Sakar mengangkat parang, tapi Agus lebih dulu melompat. Tubuh mereka saling hantam, bertarung seperti binatang liar. Dalam duel singkat namun brutal, Agus berhasil menjatuhkan Sakar. Tangan kirinya berdarah, namun matanya tak gentar. Dengan suara berat, ia berkata, ini bukan soal aku lagi. Ini soal mereka yang tak bisa pulang. Sopir-sopir yang dibungkam, keluarga yang dirampas. Malam ini, kau wakil dari semua itu. Dengan satu hentakan keras, ia menghantamkan linggis ke dada Sakar. Nafas musuh lamanya terputus dalam kesunyian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ular dibunuh di sarangnya sendiri. Kabar kematian Sakar menyebar cepat, lebih cepat dari bensin yang tumpah di aspal. Dalam semalam, nama Agus Bodong berubah dari sopir kontainer biasa menjadi musuh nomor 1 jaringan Brahma. Di jalur-jalur truk, dari Sumatera Selatan sampai ke Lampung, kabar itu berbisik di warung kopi, terminal bayangan, hingga HT antar sopir, Agus bunuh tangan kanan Brahma. Tapi kabar baik itu datang bersama ancaman baru.
Sebuah pesan masuk ke HP Leo dari nomor gelap, kau bunuh tubuh, tapi kepala kami masih hidup. Agus kini tak lagi bisa menyamar. Wajahnya mulai dikenali. Beberapa titik checkpoint di Jalintim mulai dijaga oleh preman berbaju sipil yang tak jelas asalnya. Beberapa sopir kawan bahkan ditekan agar tak memberi tumpangan atau perlindungan. Tapi bukti yang mereka miliki sudah cukup banyak. Flash disk yang dibawa Kusno berisi video, dokumen, hingga bukti transaksi aliran dana antara Brahma dan beberapa kepala ekspedisi. Semua tinggal satu langkah lagi untuk dibawa ke publik. Namun langkah itu tak mudah. Salah satu wartawan yang mereka hubungi, Hilman dari sebuah media lokal independen, tiba-tiba menghilang setelah janjian bertemu di SPBU Sungai Lilin. Mobilnya ditemukan kosong, dengan kaca belakang pecah. Ini bukan cuma bisnis, Gus, ucap Leo sambil memandangi dashboard truk tua yang kini jadi ruang kerja mereka. Ini sudah masuk wilayah penguasa. Dan kita bukan siapa-siapa. Tapi Agus hanya menatap lurus. Justru karena kita bukan siapa-siapa, kita gak punya beban buat hancurin semuanya. Malam itu, Agus membuat keputusan besar, ia akan tampil di video. Bukan rekaman tersembunyi, bukan testimoni diam-diam. Ia akan buka suara, terang-terangan. Dengan kamera sederhana milik Kusno, ia duduk di dalam kabin truknya, dengan sorot lampu rem sebagai latar merah. Nama saya Agus Bodong, saya sopir kontainer, saya korban, begal, korban sistem, dan korban diamnya hukum. Tapi saya tak mau mati diam. Saya akan sebutkan nama-nama mereka, termasuk Brahma Adiwangsa, pemilik kekuasaan di balik jalur logistik gelap Sumatera. Video berdurasi 3 menit itu viral dalam waktu 10 jam. Komunitas sopir dari Aceh hingga Banyuwangi menyebarkannya. Bahkan beberapa media nasional mulai tertarik. Tapi seperti mengundang badai, video itu memancing kemarahan besar. Dalam 24 jam, truk Leo dibakar abis di perbatasan Prabu Mulih. Kusno dikejar 2 orang tak dikenal dan harus lari ke hutan. Agus, ia tak bisa pergi jauh. Semua jalan keluar dari wilayah Tulang Bawang mulai dipenuhi orang bersenjata. Namun di tengah tekanan itu, muncul cahaya kecil. Seorang polisi muda dari Polda Sumsel, AKP Reza, diam-diam menghubungi Leo. Saya tahu kalian benar, tapi kami tak bisa bergerak tanpa tekanan publik yang lebih besar. Kirim semua bukti pada saya. Biarkan saya bantu dari dalam. Agus tak langsung percaya, tapi Leo meyakinkannya, kalau kita mati di tengah jalan, setidaknya ada 1 orang yang bisa teruskan. Kita harus ambil risiko ini. Malam itu, mereka kirim semua data ke AKP Reza, berharap satu hal, hukum masih punya nyawa. Sementara itu, Brahma mulai bergerak. Ia menggelar konferensi pers, menyangkal semua tuduhan, menyebut video Agus sebagai fitnah terorganisir. Tapi yang tak ia sadari, publik sudah berubah. Para sopir mulai bicara, keluarga korban berani buka suara. Beberapa nama penghubung Brahma mulai menghilang satu persatu. Dan di sisi lain, Agus kini bersembunyi di sebuah bunker kayu di tengah hutan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan menebas kepala ular yang selama ini menggigit diam-diam. Hutan di sekitar Tulang Bawang kini menjadi satu-satunya tempat aman bagi Agus. Di tengah kepungan musuh yang makin brutal, ia bersembunyi di sebuah pondok kayu peninggalan sopir tua yang dulu pernah ditembak mati saat mempertahankan muatan. Dari sinilah ia, Leo, dan Kusno memantau pergerakan Brahma lewat jaringan sopir dan simpatisan yang mulai tumbuh di berbagai kota. Setiap malam, kabar baru datang, truk dibegal, saksi dibungkam, tapi juga, semakin banyak sopir yang bangkit. Api perlawanan menyala. Suatu malam, HP Leo bergetar. Pesan dari AKP Reza masuk, kami akan adakan sidak mendadak di acara gala logistik yang akan dihadiri Brahma. Sabtu malam, di Hotel Ariana, Palembang. Pastikan Agus ada. Jawaban itu seperti palu penghabisan. Gala logistik adalah acara tahunan para pemilik perusahaan ekspedisi, dan Brahma akan hadir sebagai pembicara utama. Di sanalah para pemain besar berkumpul. Di sanalah kebenaran bisa ditelanjangi, atau dimusnahkan. Agus tahu risikonya. Kalau aku muncul di sana, nyawaku jadi target dari semua sisi. Tapi kalau aku gak muncul, mereka tetap bebas. Leo menatapnya lama. Kalau kau mati, Gus, nama kita bisa dilupakan. Tapi kalau kau berdiri di depan panggung itu dan buka mulut, kau jadi peluru paling mematikan. Akhirnya,
Mereka buat rencana gila, menyusup sebagai awak catering lewat jalur logistik belakang hotel, lalu masuk ke ruang ballroom dengan membawa bukti terakhir dalam flash disk. Sabtu malam, suasana Hotel Ariana megah, penuh pejabat, pengusaha, dan wartawan. Brahma naik ke panggung dengan senyum penuh percaya diri, mengenakan jas hitam dan dasi merah. "Hari ini kita rayakan pertumbuhan logistik nasional," katanya, sementara di sisi lain ruangan, Agus menyelinap di antara meja, dengan topi dan rompi pelayan. Di dalam kantongnya, terselip flash disk, dan di dadanya, jantung berdetak seperti genderang perang. Leo memegang ponsel, siap mengirim siaran langsung ke media sosial begitu momen tiba. Saat sesi tanya jawab dibuka, Agus maju perlahan ke depan. Kamera mulai merekam. "Saya Agus Bodong," suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba hening. "Saya sopir kontainer yang muatannya hampir dibakar oleh jaringan begal, yang dikendalikan oleh orang yang hari ini berdiri di panggung ini." Semua mata membelalak. Brahma kaku. Wartawan mengangkat kamera. Panitia panik. Tapi Agus melanjutkan, menyerahkan flash disk kepada moderator. "Di dalam ini ada rekaman percakapan antara Brahma dan gembong bernama Sakar. Ini bukan tuduhan, ini bukti." Keributan pecah. Petugas keamanan mulai bergerak. Tapi sebelum sempat menyentuh Agus, pintu ballroom dibuka paksa oleh petugas kepolisian. AKP Reza masuk, membawa surat perintah dan tim penyidik. "Acara ini dibubarkan. Kami menangkap saudara Brahma Adiwangsa atas dugaan kejahatan terorganisir, korupsi, dan pembunuhan." Suara itu mengguncang ruangan. Teriakan, kamera, dan tangisan bercampur dalam kekacauan. Tapi Agus berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ular itu disorot lampu panggung. Brahma berusaha kabur, tapi ditahan oleh 2 polisi bersenjata. Di luar hotel, sekelompok sopir dari berbagai komunitas sudah berkumpul. Mereka tak bersorak, hanya menatap dengan mata merah dan wajah yang selama ini dibungkam. Satu demi satu mengangkat tangan dan mengepalkan tinju. Mereka tak punya senjata, tapi malam itu, suara mereka lebih tajam dari peluru. Agus keluar dari hotel diiringi sorotan kamera dan lampu wartawan. Tapi yang ia lihat hanyalah langit malam, sepi, tapi bebas. 3 hari setelah penangkapan Brahma, Palembang masih gaduh. Media nasional menyorot wajahnya di layar kaca, disandingkan dengan rekaman suara yang membuatnya tak bisa lagi mengelak. Wartawan berkemah di depan markas Polda, menunggu update penyidikan. Tapi Agus Bodong memilih menjauh. Ia bersembunyi di sebuah rumah panggung milik keluarga kernet tua yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dunia tahu siapa dia sekarang. Tapi bagi Agus, ini bukan tentang ketenaran. Ini tentang napas yang bisa ia hirup kembali, tanpa rasa dikejar. Leo duduk di beranda, menatap jalan tanah merah yang kini lengang. "Kau tahu, Gus, kau sudah jadi simbol," katanya. Agus mengangguk pelan, wajahnya jauh menatap ladang. "Simbol, aku cuma sopir yang muak, bukan pahlawan." Tapi Leo tahu, dari muak bisa lahir revolusi. Dan dari luka, bisa lahir perubahan. Di kota-kota kecil lintas Sumatera, para sopir mulai berkumpul, mendirikan komunitas, memperbaiki HT rusak, dan saling berbagi rute aman. Benih perlawanan telah tumbuh jadi gerakan. Sementara itu, Kusno akhirnya keluar dari rumah sakit. Luka-lukanya mulai mengering, tapi bekas trauma di matanya masih ada. Ia duduk bersama Agus malam itu, menatap bintang. "Gue pikir gue bakal mati, Gus," katanya pelan. Agus tersenyum tipis. "Kita semua pikir begitu. Tapi ternyata, masih ada langit yang mau lihat kita hidup." Mereka tertawa kecil, tawa yang baru kali ini terasa bebas, bukan untuk menutupi ketakutan, tapi karena ketakutan itu sudah disingkirkan. Pengadilan Brahma dimulai seminggu kemudian. Agus tak menghadiri langsung sidangnya, tapi rekamannya ditayangkan di mana-mana. Di kursi pesakitan, Brahma tetap angkuh. Tapi jaksa membacakan satu demi satu bukti yang dikumpulkan Agus dan timnya, rekaman suara, data transaksi, video gudang, hingga pengakuan saksi kunci dari Weli yang kini jadi pelindung negara. Di akhir sidang, hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Tidak semua puas, nyawa yang hilang tak bisa dibayar. Tapi keadilan, akhirnya menampakkan wajahnya. Agus kembali menyetir truk 2 minggu setelah sidang. Muatannya bukan miliaran rupiah seperti dulu. Hanya barang-barang kebutuhan logistik pedesaan. Tapi baginya, jalanan itu kini bukan lagi jalur kematian. Jalur itu adalah saksi dari luka yang ia taklukkan.
Setiap kilometer yang ia lewati adalah kemenangan kecil atas ketakutan yang dulu mengejarnya tanpa henti. Di kaca depan truknya, tulisan besar terpasang, "Bukan gudang garam. Ini gudang perlawanan." Ia singgah di warung-warung pinggir jalan, disambut sopir-sopir muda yang mengenalinya. "Bang Agus, bener Bang Agus?" tanya seorang sopir pemula dari Rengat. Agus hanya tertawa, mengangkat gelas kopinya. "Aku bukan siapa-siapa, Le. Cuma orang yang gak mau diinjak terus." Tapi kata-katanya merekat kuat. Di dinding warung itu, terpampang fotonya sedang berdiri di Hotel Ariana, dengan caption, "Satu suara, mengguncang jalan." Dan malam itu, saat ia memarkir truknya di pinggir jembatan tua, tempat semua luka bermula, Agus berdiri lama, menatap air hitam yang tenang. Ia menunduk, mencelupkan tangannya ke sungai, lalu menggenggam air dan mengusap wajahnya. "Sudah cukup," gumamnya. "Luka ini, selesai di sini." Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Agus Bodong tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, ia tak lagi diburu. Ia telah menaklukkan jalan, dan dirinya sendiri. 2 bulan setelah vonis Brahma, jalanan Jalintim mulai terasa lebih damai. Jumlah pembegalan menurun drastis, dan posko-posko sopir mandiri bermunculan di titik rawan. Gerakan Truk Merdeka yang digagas Agus dan Leo mulai meluas. Di setiap rest area, sopir-sopir muda memakai stiker bertuliskan, "Kami tidak takut," di kaca depan mereka. Tapi di tengah riuhnya semangat baru, ada bisik-bisik tak nyaman, sebagian sopir mulai mempertanyakan arah gerakan, dan sebagian lagi mulai memanfaatkannya untuk nama pribadi. Agus, yang tak pernah berniat memimpin siapapun, mendadak dianggap simbol. Diundang ke seminar, diajak masuk politik, bahkan ditawari posisi wakil komunitas dalam forum transportasi nasional. Tapi ia menolak semua. "Aku bukan pejabat, aku sopir. Titik." Namun sikap itu mulai disalahpahami. Beberapa tokoh muda dalam jaringan Truk Merdeka merasa ditinggalkan. Mereka merasa Agus hanya mau bergerak sendiri, terlalu idealis, dan menolak kompromi. "Kalau semua harus lewat Agus, sampai kapan kita bisa berkembang?" kata seseorang dalam forum online internal. Konflik memuncak saat dana bantuan dari donatur swasta untuk pengadaan HT dan peralatan keamanan raib misterius. Uang belasan juta rupiah hilang tanpa jejak. Agus, yang tak pernah menyentuh urusan kas, tiba-tiba dituduh ikut bermain. Mungkin dia pura-pura bersih, tapi siapa tahu. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Leo marah besar. Orang yang rela taruh nyawa malah dituduh maling. Tapi Agus hanya tertunduk. "Biarin. Kalau gerakan ini retak karena aku, lebih baik aku yang mundur." Ia mulai menarik diri, tak lagi aktif di forum, hanya menyetir dan mampir sebentar-sebentar ke posko. Tapi kehampaan mulai menggerogoti. Ia duduk sendiri di kabin malam hari, menatap jalan kosong dan bertanya dalam hati, apakah perjuangan selalu berakhir dengan pengkhianatan. Namun suatu malam, seorang anak muda mengetuk pintu truknya di SPBU Lintas Timur. Namanya Dava, sopir pemula yang baru 2 bulan naik rute jarak jauh. "Bang Agus, jangan pergi. Kalau abang mundur, mereka menang. Bukan yang jahat, tapi yang pengecut." Ucapan itu seperti tamparan hangat. Agus menatap mata Dava yang jernih, dan mendadak ia teringat dirinya sendiri. Dulu, di awal jalan, penuh luka tapi masih percaya pada nyala keberanian. Keesokan harinya, Agus muncul kembali di forum komunitas. Ia tak banyak bicara, ia hanya memutar rekaman video saat Sakar menodongnya, dan wajahnya berlumuran darah. "Kalau kalian pikir aku datang ke sini buat kuasa atau duit, lihat ini baik-baik. Aku cuma mau satu, jalanan kita aman." Titik. Forum itu hening. Tak satu pun berani menyanggah. Beberapa hari kemudian, penyelidikan internal mengungkap fakta mengejutkan, dana bantuan itu dicuri oleh oknum dalam yang selama ini vokal menyerang Agus. Ia kini kabur keluar daerah. Nama Agus dipulihkan, tapi rasa getirnya tak hilang. Kadang, musuh yang paling tajam bukan yang datang dari luar, tapi dari teman sendiri yang diam-diam membawa pisau, kata Leo, sambil menyalakan rokok di pinggir warung. Agus hanya mengangguk. Luka lama terasa kembali terbuka, bukan karena peluru, tapi karena kecewa. Malam itu, di jalan gelap Jalintim yang sepi, Agus kembali menyetir truknya. Di kaca spion, bayangan bintang-bintang kecil menari. Ia menggenggam setir erat-erat. Perjuangan belum selesai, gumamnya. Kadang,
Jalan paling panjang, justru dimulai saat kau kira semua sudah berakhir. Truknya melaju pelan, melewati kilometer demi kilometer. Dan dalam kabin itu, meski sendiri, Agus tahu, ia tak pernah benar-benar sendirian. Angin malam di Jalintim mulai berubah. Belum sepekan sejak Agus kembali muncul di komunitas, tiba-tiba satu kabar mengejutkan muncul, sisa jaringan Brahma masih hidup. Nama yang disebut, Guntur, mantan penyedia senjata ilegal, sekaligus, tangan kiri, Brahma yang selama ini menghilang. Kini, menurut laporan beberapa sopir, Guntur kembali menebar teror. Truk milik salah satu anggota truk Merdeka disergap di kilometer 237 Jalintim, pengemudinya ditemukan dengan luka di kepala, dan stiker, "Kami tidak takut," dicoret dengan darah. Agus terpaku mendengar kabar itu. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Guntur bukan sekadar kriminal, dia adalah pesan. Pesan bahwa jalur masih diawasi. Dan teror itu bukan sisa. Itu ancaman baru. Mereka pikir kalau Brahma tumbang, kita longgar, gumam Leo, yang kini tampak lebih gelisah dari biasanya. Kalau kita biarkan, Guntur bisa bangun jaringan baru, dan lebih kejam. Agus tahu Leo benar, dan seperti biasa, diam bukan pilihan. Malam itu, Agus, Leo, dan dua sopir muda dari komunitas memutuskan berangkat ke titik serangan terakhir. Kilometer 237. Jalur gelap, sepi, jauh dari permukiman. Di sanalah dulu ia pernah melihat truk terbakar, dan sekarang, teror itu kembali. Mereka membawa senter, HT, dan satu pistol tua warisan sopir senior. Mereka tak datang untuk perang, tapi juga tak datang untuk mati. Kalau kita gak jaga jalur ini, gak akan ada lagi yang berani lewat tengah malam, kata Agus, menyalakan truknya. Tepat pukul 1.40, di titik tikungan kilometer 237, mereka berhenti. Semua lampu dimatikan, sunyi, hanya suara jangkrik dan rintik gerimis. Tiba-tiba, dari balik rimbun semak, muncul bayangan bergerak cepat. Bukan satu, bukan dua, tapi empat, bertopeng, bersenjata parang. Mereka mengira akan bertemu sopir biasa. Tapi saat Agus berdiri turun dari truk, sorot matanya seperti batu api. "Kau Guntur," teriaknya lantang. Salah satu dari mereka terdiam, lalu meludah. "Bodong, harusnya kau sudah mati." Pertarungan meledak, pisau bertemu linggis. Cahaya senter memantul di logam dan darah. Leo bertarung seperti harimau tua, meski terlatih. Salah satu sopir muda terkena sabetan di bahu, tapi tetap berdiri. Agus berduel dengan pria bertubuh besar, Guntur. Tubuh mereka beradu keras, hantaman demi hantaman. "Kau pikir kau bisa bersihkan jalan?" teriak Guntur sambil menyerang. Tapi Agus membalas dengan satu pukulan telak ke rahangnya. "Aku gak bersihkan jalan, aku jaga jalan ini buat mereka yang lebih berani dari kita." Dengan sekali hentak, Agus mendorong Guntur ke batang pohon, lalu mengarahkan ujung linggis ke lehernya. Tapi ia tak membunuh. "Kau bakal hidup, dan malam ini, kau bakal lihat, kami gak takut lagi." Polisi yang dihubungi sebelumnya akhirnya tiba, mengamankan Guntur dan kelompoknya. Sorotan lampu patroli membelah gelapnya Jalintim. Malam itu, kilometer 237 tak lagi sunyi. Ia menyimpan bekas darah, tapi juga bekas keberanian. Saat fajar menyingsing, Agus duduk di atap truk, menatap jalan panjang yang sepi dan basah. "Jalur ini akan terus diuji," katanya lirih. "Tapi selama masih ada yang mau berdiri, jalan ini gak akan pernah tunduk." Leo menepuk pundaknya, dan selama itu, akan ada orang yang bernama Agus Bodong, yang tak akan pernah mundur. Mereka tertawa pelan, di tengah dingin, di atas truk tua yang kini bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol perlawanan yang tak pernah padam. 3 bulan setelah Guntur dan anak buahnya dijebloskan ke sel, Jalintim benar-benar berubah. Posko-posko swadaya berdiri di sepanjang lintasan, dikelola oleh para sopir sendiri. HT aktif 24 jam, jalur patroli mandiri terorganisir, dan sistem laporan terintegrasi ke grup-grup media sosial. Kini, sopir tidak lagi sendiri di jalan. Mereka saling jaga, saling dengar, dan saling percaya. Agus hanya tersenyum tiap kali melihat seorang sopir muda lewat sambil mengangkat tangan, memberi salam dari balik kemudi. Ia tahu, perjalanannya mungkin sudah selesai, tapi perjuangan mereka baru dimulai. Di sebuah rest area sederhana,
Agus berdiri di depan papan nama kayu bertuliskan, Posko Kilometer 237 Rumah Sopir Merdeka. Di bawahnya tertera, didedikasikan untuk mereka yang berani melawan diam. Di tempat itulah kini ia lebih sering menghabiskan hari, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai penjaga warung kopi, pengisi logistik, dan tukang cerita. Ia menolak semua tawaran menjadi pejabat atau tokoh publik. Aku cukup di sini, di jalan yang kutahu, di roda yang ku mengerti. Sore itu, Dava datang lagi, kini sudah jadi sopir penuh rute lintas Jambi Medan. Ia memarkir truk barunya, lalu berjalan ke arah Agus. "Bang, aku pengen pasang stiker, kami tidak takut," di kaca depan. "Tapi bukan karena serem, tapi biar anak-anak baru tahu, kita punya sejarah." Agus menepuk pundaknya, "Pasang, Dav. Tapi jangan lupa, takut itu bukan aib. Yang aib itu kalau kau diem waktu orang lain diinjak." Keduanya tertawa, di bawah langit yang mulai jingga. Tak jauh dari situ, Leo duduk di kursi kayu, membaca koran. Di halaman depan, terpampang berita tentang wacana undang-undang baru perlindungan sopir jalur logistik. "Mereka mulai dengar, Gus," katanya pelan. Agus tersenyum. Akhirnya, suara kita gak cuma masuk HT, tapi masuk ke gedung-gedung tinggi itu. Tapi ia tahu, jalan masih panjang. Dunia sopir tak akan pernah benar-benar aman. Tapi hari ini, mereka punya pijakan. Dan itu cukup untuk memulai bab baru. Di malam yang sepi, Agus terkadang duduk sendiri di depan truk lamanya, menatap ke langit. Ia ingat semua nama, Sakar, Brahma, Guntur, dan mereka yang telah tiada. Setiap nama itu adalah batu nisan, tapi juga tiang penyangga perubahan. Ia tahu ia tak akan dikenang sebagai pahlawan. Mungkin hanya sebagai nama di cerita warung, atau tokoh di lagu rakyat sopir. Tapi bagi Agus, itu lebih dari cukup. Dan saat seseorang bertanya padanya, "Bang, kau gak takut sendirian di jalan malam?" Ia hanya tertawa, "Sendiri, jalan ini gak pernah benar-benar kosong. Di setiap kilometer, ada suara, ada jejak, ada doa. Kita cuma lewat, tapi cerita kita tertinggal di aspal." Ia lalu naik ke truk, menyalakan mesin, dan kembali melaju, kali ini bukan karena dikejar, tapi karena dipanggil oleh rute yang belum pernah dilewati. Dalam kabin yang diterangi lampu dashboard, Agus menempelkan satu tulisan kecil di atas kaca depan. Hanya satu kalimat, "Kalau kau takut, ingatlah, pernah ada yang melawan lebih dulu." Dan truk itu pun melaju, membelah malam Jalintim. Sunyi, tapi penuh makna.